Amar Zoni bukan nama baru di dunia hiburan. Aktor tampan ini sempat jadi idola lewat sinetron hits yang membawanya ke puncak karir. Tapi sekarang, namanya bukan lagi dibicarakan karena prestasi, melainkan pasal narkotika yang mengejutkan publik. Bukan sekali, tapi berulang kali terjerat kasus yang bikin kepala geleng-geleng. Ini bukan cuma skandal biasa, bro. Ini tentang bagaimana publik figur yang dulunya dielu-elukan, kini harus menghadapi ancaman hukum berlapis. Banyak yang bilang, lah dia kan udah pernah direhabilitasi, kok kejadian lagi? Nah, disinilah awal dari benang kusut kasus yang bakal kita kupas tuntas. Tapi tunggu dulu, yang bikin geger justru baru dimulai. Gila, Amar Zoni bukan cuma dituduh pakai, tapi juga disebut-sebut terlibat dalam peredaran narkoba dari balik rutan. Iya, kamu nggak salah dengar, dari dalam rutan Salemba loh. Fakta ini bikin publik melongo, kok bisa? Media menyebutkan bahwa Amar diduga menyuruh seseorang mengambil sabu dan tembakau sintetis, lalu barang itu dikirim ke dalam penjara lewat perantara. Komunikasinya nggak main-main, pakai aplikasi super aman bernama Zangi, bukan WA biasa, kayak film konspirasi. Tapi ini belum puncaknya, bukti tertulis mulai muncul. Sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan, Amar sempat menulis surat 6 halaman. Awalnya dikira surat pribadi atau curhat emosional, tapi ternyata surat itu disimpan sebagai alat bukti oleh pihak hukum. Loh, kok bisa? Ternyata isi surat itu menjelaskan alur komunikasi dan pihak-pihak terkait dalam dugaan peredaran narkoba. Artinya, bukan cuma ungkapan rasa bersalah, tapi bisa jadi pengakuan tersembunyi yang bisa memberatkan atau justru meringankan. Netizen mulai berteori, surat itu disengaja atau jebakan, dan reaksi pengacaranya bikin kening berkerut. Tim hukum Amar menolak sidang online. Alasannya, mereka bilang ini bukan kasus terorisme, kenapa harus pakai sidang jarak jauh? Bener juga sih, Amar adalah figur publik, sorotan kamera besar, dan kasusnya viral. Tapi kenapa justru ditangani seperti terdakwa berisiko tinggi? Pihak pengacara menganggap ini tak adil dan merugikan hak pembelaan. Netizen pun mulai bersuara, kenapa perlakuannya beda? Dan ternyata langkah selanjutnya makin mencurigakan. Tanpa pemberitahuan resmi ke kuasa hukum, Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, penjara berlabel Alcatraz Indonesia. Ini penjara dengan pengawasan super ketat, bukan tempat sembarang orang. Kenapa aktor bisa dikirim ke sana? Ada apa di balik keputusan itu? Fakta tambah mengejutkan, saat digelegah, ditemukan lintingan ganja di selnya. Amar dan 7 tahanan lain langsung disorot. Hanya pemakai, banyak yang mulai ragu, dan pasal hukum yang menantinya nggak main-main. Ini bukan pasal sembarangan. Amar dijerat pasal 114 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, plus subsidiari pasal 112 ayat 2 UU Narkotika. Artinya, dia nggak cuma dianggap pengguna, tapi juga terlibat dalam pengedaran, bahkan perencanaan, distribusi barang haram dari dalam rutan. Dengan kata lain, dari pemakai, kini statusnya bisa melonjak jadi pengendali jaringan. Gawat, bro! Tapi apa benar dia sendirian atau ada sosok lain di balik layar? Di balik komunikasi rahasia dan surat 6 halaman, muncul rumor bahwa ada pihak lain yang main belakang. Siapa dia? Entah penghubung, kurir, atau orang dalam. Belum jelas, tapi ada satu nama yang muncul di bab yang kabarnya sering keluar masuk rutan dan terhubung ke komunikasi Amar. Banyak yang bertanya-tanya, apa ini jaringan besar atau cuma strategi cari kambing hitam? Netizen mulai menggali, dan reaksinya bikin viral. 8. Heboh netizen, dari fans jadi detektif dadakan. Media sosial langsung meledak, tagar #AmarZoni trending, meme bertebaran, dan netizen Indonesia berubah jadi detektif dadakan. Ada yang ngulik isi suratnya, ada yang nyari tahu soal aplikasi Zangi, bahkan ada yang bandingkan dengan kasus artis lain. Opini publik pun terbelah, ada yang bela mati-matian, ada juga yang bilang sudah keterlaluan. Lucunya, ada yang bilang ini sinetron terbaik yang gak tayang di TV. Tapi semua tetap nunggu satu hal.